Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2571, reuni dengan kerabat. Ketika dia menyentuh tubuh Minos, sang komandan merasakan kekuatan seperti naga di dalam tubuh manusia kecil ini, serta karakteristik agung dari sayap Serapim. Itulah dua perubahan besar pada pemuda ini yang dikaitkan oleh raksasa level 117 dengan level perwira menengah di depannya saat ini. Dulu dia memiliki sedikit unsur naga dalam jiwa dan tubuhnya. Percikan ini telah berubah menjadi api yang besar. Raksasa itu memejamkan mata, memahami situasi Minos. Dia mengalami beberapa pertemuan tak sengaja dengan naga dan Serafim. Apakah itu keberuntungan atau kesialan baginya? Sang komandan membuka matanya, senyum di wajahnya meskipun dia tidak yakin tentang masa depan Minos. Dia tidak mau membicarakan hal itu dengan Minos, dan juga tidak mau bertanya dari mana kekuatan pria itu berasal. Pengalaman penguatan bersifat sangat pribadi. Bertanya kepada seorang kultivator bagaimana mereka mencapai sesuatu sama seperti menanyakan rahasia terbesar seseorang. Itu adalah informasi yang tidak akan ditanyakan langsung kepada orang lain tentang bagaimana mereka menjadi lebih kuat atau mencapai sesuatu kecuali mereka sendiri yang memutuskan untuk membagikannya. Bagi para ahli seperti sang komandan, mengajukan pertanyaan seperti itu akan terlihat buruk, jadi dia hanya fokus pada hal lain saat menyapa Minos. Mengenai dua ular tingkat 114 di sekitar tubuh Minos, hal yang paling mudah dipahami adalah bahwa mereka adalah tunggangan pria itu. Sang komandan mengabaikan kedua makhluk menakutkan yang bersembunyi di sayap Minos. Kulihat kau lebih kuat dan lebih mampu. Apakah kau telah menyelesaikan apa yang ingin kau selesaikan? Apakah kau siap untuk melanjutkan tanggung jawabmu kepada serikat? Tanya komandan, menatap mata Minos. Minos mengangguk setuju. Ya, aku sudah mengurus semua yang kubutuhkan dalam perjalanan ini. Sekarang aku bermaksud menghabiskan beberapa dekade berikutnya dengan fokus pada pertumbuhan di guild dan terus mendapatkan prestasi sempurna. Kalau begitu, aku akan menyiapkan segalanya agar kau bisa menerima cairan hitam itu dan memulai eksperimenmu dengan istrimu sesegera mungkin. Untuk saat ini, luangkan beberapa hari untuk mengunjungi sesama anggota faksi dan beristirahat dari perjalananmu. Akan ada banyak hal yang bisa kau lakukan setelah itu. Terima kasih atas kesempatannya, Komandan. Minos memberi isyarat terima kasih, akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun ia memiliki kekuatan, ia tetaplah satu-satunya orang. Namun jika teori Ebi benar, ia dapat menggunakan cairan hitam itu untuk memperpanjang umur orang mati yang ia bawa kembali ke dunia orang hidup. Bergantung pada hasil percobaannya, ini bisa berarti mereka dapat memiliki pasukan orang mati yang lebih kuat, yang dapat membuka berbagai kemungkinan bagi mereka. Sekalipun mereka akan membangkitkan orang mati untuk serikat, atau sekalipun mereka bisa menguntungkan serikat. Fakta bahwa kemampuan gabungan Minos dan Ebi menciptakan mayat hidup yang setia kepada mereka tidak akan pernah berubah. Karena itu, dia benar-benar berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Panglima kepadanya. Komandan itu mengangguk ke arah Minos, menyukai posisi anak laki-laki itu. Ia berkata, ngomong-ngomong, posisimu sebagai perwira menengah tidak cocok untuk tingkat kekuatanmu saat ini. Mulai sekarang, kau akan mengambil posisi perwira senior. Atasan Anda akan mengurusnya untuk Anda, jadi lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Tugas, tanggung jawab, dan hak tambahan Anda akan dijelaskan kepada Anda dalam beberapa hari. Minos menyipitkan matanya, menyadari hal itu mungkin akan memaksanya untuk lebih terlibat dalam perang saat ini daripada yang direncanakannya. Sayangnya, tidak ada cara baginya untuk melawan perintah komandan. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih lagi, mencoba melihat sisi positif dari jabatan sebagai perwira senior. Setidaknya ia akan memiliki lebih banyak hak, lebih sedikit tanggung jawab, meskipun tanggung jawab tersebut akan lebih rumit. Dengan izin komandan, dia berangkat, meninggalkan jenderal yang telah membawanya ke sana, serta pemimpin serikat raksasa dan jenderal lainnya. Apakah komandan berencana untuk mengirimnya ke medan perang? Seseorang seperti Minos dapat mengganggu medan perang manapun. Dengan keadaannya saat ini, jika dia mengorbankan parasitnya, dia dapat mencapai level supreme untuk sementara waktu, kata tangan kanan komandan. Ya, tapi tidak sekarang. Aku akan membiarkan dia menguji cairan hitam itu bersama istrinya. Jika mereka berhasil, kita bisa membawa kembali sang pendiri. Kedua jenderal itu mengepalkan tangan mereka. Memikirkan sosok level 125 yang mendirikan serikat jutaan tahun yang lalu. Akankah Minos dan Ebi berhasil? Tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahuinya. Tetapi gagasan tentang kembalinya makhluk surgawi membuat mereka semua berpikir tentang kemungkinan yang ada di depan jika mereka berhasil. Dengan seseorang yang begitu kuat, mereka dapat menjadi kekuatan terbesar Okia dan akhirnya membawa salah satu cabangnya ke Uzira. Sementara itu, Minos tidak tahu apa yang ada dalam pikiran komandan.
Ia hanya berjalan menuju pintu keluar dewan dan tiba kembali di sayap dalam serikat, di mana ia segera memulai perjalanannya ke Balai Penegakan Hukum. Saat dia menaiki tangga depan aula, Minos berjalan ke tempat dia bisa merasakan Gloria dan Abby berada. Red tidak datang untuk memberitahu mereka tentang kedatangannya, karena alien itu sedang sibuk dengan sesuatu yang penting ketika ia melihat Minos sebelumnya. Menyadari hal ini, ia pun berlalu, melewati para penjaga di area tersebut yang tidak mengenalinya, tetapi juga tidak menghentikannya ketika mereka melihat jubah yang dikenakannya sekarang. Armans memiliki seragam untuk berbagai bagian serikat. Karena Minos mengenakan jubah pengawas Balai Penegakan Hukum, orang-orang di area itu tahu bahwa dia adalah penantang atau mantan pemimpin balai itu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan menghalangi orang seperti itu. Saat Minos memasuki bagian aula tempat kantor Abby berada, dia melihat Lily dan Holly datang dari tempat Abby dan Gloria berada. Kedua gadis itu melihat lelaki berambut putih itu tersenyum kepada mereka dan berhenti untuk menatapnya, menyadari beberapa jejak ayah tua mereka pada lelaki itu. Ayah, Holly membuka mulutnya saat menyadari siapa sebenarnya pria bersayap 6 di punggungnya ini. Lily tetap diam, mulutnya terbuka karena terkejut, melihat ayahnya lebih tinggi, lebih kuat. Lebih tampan, dengan lebih banyak sayap di punggungnya berubah sedemikian rupa sehingga membuatnya kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Tetapi sementara Lily terdiam, Gloria dan Abby muncul di ambang pintu kantor itu, setelah mendengar kata, ayah, dari mulut Holly. Minos, keduanya mengenali suaminya, juga merasa aneh dengan perubahan pada dirinya, tetapi mengenali suami mereka lebih mudah daripada kedua gadis itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2572, Turnamen Keluarga. Minos, Abby dan Gloria menatapnya dengan mata terbelalak, keterkejutan tergambar jelas di wajah cantik mereka. Minos begitu besar hingga ia tampak seperti pintu. Sayapnya, bahkan ketika terselip di belakang punggungnya, begitu besar sehingga menghasilkan bayangan sedikitnya 4 meter di depannya. Minos tersenyum pada beberapa wanita yang paling dicintainya di alam semesta, bersatu kembali dengan kedua istri dan kedua putrinya setelah bertahun-tahun berpisah. Beberapa hal telah berubah. Kurasa aku punya beberapa cerita untuk diceritakan kepadamu. Ia berjalan mendekati mereka, pertama-tama memeluk kedua putrinya, yang kemudian ia tarik ke dalam pelukannya, dengan mudah memeluk pinggang Lily dan Holly sambil mendekatkan mereka padanya. Sambil mencium kening kedua gadis itu, dia memasuki kantor istrinya dengan Lily dan Holly di tangannya, sementara Gloria dan Abby masih menatapnya dengan penuh tanya. Namun, mereka tidak merasa tidak senang. Minos memang lebih besar dan lebih kuat, tetapi penampilannya tidak berubah. Meskipun rambutnya sudah putih, dia tampak cukup muda, dengan pesona yang bahkan dapat memikat wanita yang kuat. Penampilan Minos tidak serta-merta membuat keempat orang itu terpesona, melainkan karena mereka sudah mengenalnya dengan baik dan memiliki perasaan terhadapnya. Ketika ia sedang berduaan dengan mereka, Minos melepaskan kedua putrinya dan memeluk istri-istrinya, mencium mereka dengan lembut, ingin sekali mencicipi wanita-wanita itu di ranjang nanti. Tubuhnya secara keseluruhan telah tumbuh, tetapi dia dapat menyesuaikan diri agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada istrinya. Apa yang terjadi? Aku mengerti sayap Serapim. Tapi bagaimana kau bisa mencapai level 109? Astaga, kau hampir mencapai level 110, Minos, kata Abby sambil duduk di sebelah Minos. Gloria duduk di seberangnya di sofa kulit, sementara Lily dan Holly tetap berdiri, penasaran mendengar cerita ayah mereka. Tidak seperti sang komandan, mereka tidak akan menyimpan keraguan mereka untuk diri sendiri. Minos tersenyum dan menjelaskan, saya menyelesaikan misi saya dengan serap dan dapat menyerap sayap serap level 120. Setelah itu, seorang tetua naga ilahi membantu saya membangkitkan kekuatan naga yang tersegel di tubuh saya. Ini membantu saya mencapai level 109 dan memperoleh kemampuan baru saya. Dia menceritakan waktunya di planet naga ilahi, dan juga peringatan yang diterimanya dari para naga dan serafim. Keempat wanita itu merasa puas dengan pemberdayaannya, tetapi juga khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan karena kemampuan baru Minos. Ini semua sungguh tidak nyata, gumam Lily sambil memandangi sayap ayahnya. Benar sekali, kata Gloria. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita menghadapi bahaya ini? Sama seperti yang kami rencanakan sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar berubah. Kami hanya menemukan sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami masih perlu menjadi lebih kuat. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan peluang serikat dan akhirnya pergi ke Uzira bersama Tiolos. Minos terus terang dalam perkataannya, melihat dengan jelas jalan yang harus ditempuhnya dalam benaknya. Betapapun berbahayanya masa depan, mereka masih punya waktu untuk tumbuh di tempat yang kurang lebih aman. Minos membayangkan tetua yang mengawasinya sedang menunggunya melewati tahap berikutnya dari warisan surgawi sejati, jadi dia tidak boleh pindah dalam jangka pendek. Pada saat yang sama,
Tidak banyak orang lain yang memiliki kemampuan untuk memahami siapa dia atau apa yang dimilikinya, bahkan dengan mempertimbangkan seluruh alam semesta. Paling-paling, dia harus menghadapi musuh biasa saat berada di Zokaro. Berpikir seperti ini, Minos kurang lebih puas dengan posisinya. Ia menatap Abby dan berkata, "Saya sudah bicara dengan komandan sebelum saya datang menemui Anda. Dalam beberapa hari, kami akan menerima cairan hitam dan memulai eksperimen kami. Jadi saya ingin Anda melepaskan peran Anda di aula sehingga kami punya waktu untuk menanganinya selama beberapa bulan ke depan." Baiklah, dia mengepalkan tangannya, bersiap untuk akhirnya menggunakan zat khusus itu. Selain itu, dia mempromosikan saya menjadi perwira senior. Jadi, mungkin saja saya harus pindah selama eksperimen untuk menghadapi perang dengan tambang Firestone. Namun, dalam jangka pendek, saya rasa saya tidak akan dipaksa. Komandan harus memberi saya ruang untuk memajukan eksperimen kita. Keempat wanita itu terkejut ketika mendengar betapa mudahnya dia dipromosikan, yang memiliki pro dan kontra. "Aku tidak menyangka sebelumnya, tapi mengingat kekuatanmu saat ini, itu pasti pantas," kata Gloria sambil menatap salah satu lengan Minos. Seberapa kuat dia sekarang? Pikiran itu membuatnya tersenyum tipis saat dia tersipu dan meremas kedua kakinya. "Kita tidak akan berlatih bersama lagi, kan?" Holly menatap Minos dengan tatapan memelas. Minos tersenyum saat ia memahami permintaan putrinya. "Tidak dalam beberapa bulan. Kekuatanku sudah sangat berkembang dan aku masih perlu berlatih untuk mengendalikannya dengan sempurna. Namun, begitu aku siap mengajarimu, kita akan menari bersama lagi. Jadi, jangan kecewa karena kau tidak akan bisa berlatih dengan ayahmu untuk sementara waktu, Holly." "Tidak, aku tidak menantikannya," bisik Holly kepada Lily sambil tersenyum pahit. Berlatih dengan Minos tidaklah mudah. Dia sangat tegas terhadap semua anaknya saat berlatih dengan mereka. "Pokoknya, aku tidak butuh lagi Hydra's Amulet. Saat Ruth dan Kendrick kembali, aku ingin menguji kecocokannya dengan salah satu dari kalian. Jika lebih dari satu dari kalian cocok dengannya, kita akan mengadakan turnamen kecil untuk menentukan siapa yang akan mewarisinya dariku," kata Minos sambil tersenyum, ingin sekali melihat kemampuan anggota keluarganya beraksi. "Itu mungkin akan memakan waktu lama," kata Abby dengan raut wajah khawatir. "Ruth akan segera kembali, namun Kendrick baru saja pergi untuk misi opsional. Tentang itu, saya ingin Anda mengirim pesan kepada mereka tentang kepulangan saya dan bagaimana saya ingin bertemu mereka sesegera mungkin. Namun jika perlu, saya tidak keberatan menunggu mereka beberapa minggu." Minos berdiri dan menatap kedua istrinya, menatap mereka dengan pandangan yang mereka kenal baik. "Lily dan Holly, aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku sekarang. Hiburlah kedua ular ini untukku sebentar." "Tuan," kedua ular itu menatapnya dengan tidak mengerti. Holly dan Lily bersiap untuk pergi, membayangkan ayah mereka menginginkan privasi dengan Gloria dan Abby. "Gan dan Ama, patuhi perintah Lily dan Holly. Kita bicara lagi nanti." Dengan kata-kata itu, Minos pergi bersama Gloria dan Abby, menghilang dari pandangan keempat orang yang tertinggal. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2573, Hari Istirahat. Keesokan harinya, Minos sedang bersantai di rumah keluarganya setelah menghabiskan malam yang panas bersama kedua istrinya. Keduanya masih tertidur, keduanya dengan ekspresi sangat rileks di wajah mereka, berbaring di sisi tempat tidur dengan hanya selembar kain tipis yang menutupi tubuh mereka. Minos bangkit dan melihat keluar jendela kamar tidur dan melihat jalan utama kota. Dengan secangkir teh di satu tangan, dia diam-diam memperhatikan gerakan alien itu sambil bersantai dan menyeruput minuman hangatnya. Setelah bersenang-senang dengan istri-istrinya, mengurus kebutuhan mereka dan dirinya sendiri, ia berharap bisa bersama Ruth dan Segiel. Namun, tak satu pun dari mereka ada di guild, jadi ia harus menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk bertemu dengan wanita-wanita lainnya. Meskipun kedua orang lainnya tidak ada di sana, untuk hari ini Minos ingin bersantai, mengikuti anjuran komandan dan beristirahat selagi bisa. Sebentar lagi ia akan melakukan percobaan pada cairan hitam dan misi yang berkaitan dengan perang melawan tambang Firestone. Akan ada cukup banyak kesempatan untuk mengasah keterampilannya sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal itu hari ini. Begitu dia menghabiskan minuman panasnya, Abby dan Gloria menunjukkan tanda-tanda terbangun, meregangkan tubuh karena mereka tampak seperti orang normal setelah tidur nyenyak semalam. Tentu saja, mereka tidak perlu tidur untuk beristirahat, tetapi setelah malam yang berapi-api, bahkan para pembudidaya sekuat mereka dapat tertidur dan bersantai. "Pagi," sapa Gloria dengan ekspresi tenang, memijat pelipisnya sambil berdiri. Abby memandang Minos dan melihatnya berdiri telanjang di depan balkon apartemen mereka. Selama sesaat, dia memikirkan tentang apa yang telah mereka lakukan malam sebelumnya, sambil menggigit bibirnya pelan. Namun, dia tidak terburu-buru. Sekarang Minos sudah ada di sana, dia bisa mendapatkan perhatiannya setidaknya selama 1 jam setiap hari. Itulah rutinitas mereka di serikat ini selama bertahun-tahun sebelum dia pergi untuk menyelesaikan misi terakhir,
jadi itu tidak akan berubah sekarang. Mereka ingin memiliki lebih banyak anak Minos, tetapi kultivasi mereka sudah begitu tinggi sehingga mereka praktis mandul. Jadi akhir-akhir ini, mereka melakukannya lebih untuk bersenang-senang dan memuaskan diri sendiri daripada untuk prokreasi. Setelah mandi, ketiganya berpakaian dan bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar markas, sesuai dengan rencana Minos untuk hari itu. Dia tidak berniat untuk berkultivasi atau berlatih hari ini. Dia juga tidak berniat untuk mengambil tanggung jawab pekerjaan apapun. Namun, itu tidak berarti dia tidak punya rencana. Kita berangkat sekarang, tanyanya sambil menunjukkan tangannya pada mereka berdua, membuat mereka mengangguk tanda setuju dan memegang tangannya bersamaan. Banyak mantan rivalmu yang akan terkejut saat menyadari kalau itu kau, Minos, kata Gloria sambil tersenyum saat mereka meninggalkan kediaman mereka di jalan utama area dalam guild. Inilah yang kuinginkan. Mereka berhenti menentangku sebelum aku berangkat ke dunia Serapim, tetapi itu tidak cukup. Mereka harus melihatku dan merasa bahwa mereka harus meminta maaf dan bersumpah bahwa mereka tidak akan bertindak melawan kepentinganku, kata Minos dengan tatapan menantang di matanya. Ingin menunjukkan dirinya kepada para rival lamanya. Itulah tujuannya hari ini, memberitahu para pesaing dan musuh lamanya bahwa dialah dia dan memahami bagaimana keadaan akan terjadi selanjutnya. Sebagian besar masalah yang mengganggu faksi Minos saat ia kembali ke guild puluhan tahun lalu tidak lagi membuat mereka khawatir. Mereka telah menjadi faksi terbesar di pusat kota, dihormati dan ditakuti oleh banyak anggota guild. Akan tetapi, masih ada persaingan untuk mendapatkan misi, tekanan yang membuat sulit bagi anggota tertentu dari faksi Minos untuk mendapatkan sumber daya dan peluang dalam serikat. Minos ingin mengubahnya, untuk membalikkan tindakan terhadap faksinya, dan untuk mendominasi area internal dan eksternal serikat. Pada levelnya saat ini, dia bahkan tidak perlu menantang siapapun. Saat Minos, Gloria, dan Abby berjalan di jalan-jalan utama area dalam. Anggota faksi lawan segera menyadari perilaku mereka aneh sebelum mereka dapat memahami siapa pria berambut putih ini. Apakah itu Minos? Tanya alien level 113 saat ia berhenti dan bersembunyi di balik tiang lampu. Level 109? Bagaimana mungkin? Apakah ia meninggalkan semua temannya? Sementara alien itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alien lain di dalam restoran mendekati jendela depan tempat itu dan menatap dengan mata terbelalak ke arah Minos. Petugas Minos, jadi rumor tentang kepulangannya itu benar, pikir seorang wanita level 112 sambil tersenyum, tertarik dengan kepulangan Minos. Ayo kembali ke kelompok. Apa yang kita dengar itu benar. Dia telah mengalami transformasi yang tidak masuk akal. Kekuatannya pasti jauh lebih besar sekarang daripada 2 dekade lalu. Kata seorang makhluk berbulu kepada seorang pria yang berpenampilan sama sekali berbeda dari seberang jalan tempat Minos berjalan bersama istri-istrinya. Bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak? Kupikir para penguasa tidak akan banyak mengubah penampilan mereka hanya dengan naik level. Dia telah meningkat 4 level hanya dalam waktu 20 tahun. Itu tidak normal, bahkan untuk monster seperti dia. Kesempatan yang dia temukan sangat luar biasa hingga mengubah seluruh struktur tubuhnya, kata makhluk berbulu itu sambil membawa sekutunya kembali ke faksi mereka. Abby dan Gloria memperhatikan dari sudut mata mereka banyak orang yang memandang ke arah mereka, sebagian berbisik-bisik satu sama lain, yang lainnya dengan ekspresi ketakutan, wajah pucat. Hampir seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Mereka sendiri terkejut melihat Minos sehari sebelumnya. Dan di sisi lain, melihat reaksi banyak individu yang sudah terlanjur menunjukkan perilaku bermusuhan atau sombong terhadap kelompoknya. Keduanya pun tak kuasa menahan diri untuk berjalan dengan gagah di samping Minos. Minos merasakan istri-istrinya meremas tangannya dan membayangkan banyak hal yang ada dalam pikiran mereka. Namun, dia terus berjalan, bahkan mengabaikan para jenderal yang ada di jalannya. Sepertinya aku tidak perlu berkeliaran di kota ini lebih lama lagi. Sebentar lagi, semua anggota guild akan tahu tentang kepulangan dan transformasiku. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2574, Promosi dan Cairan Hitam. Kemudian pada hari yang sama, Minos baru saja memasuki restoran mewah, ditemani oleh Abby, Gloria, Lily, dan Holly. Saat mereka tengah menyantap hidangan lezat nan harum yang dapat merangsang terobosan Grandmaster hanya dengan beberapa sendok saja, mereka mendengar pintu ruang VIP mereka diketuk. Minos mengalihkan pandangannya, mengalihkan fokusnya dari keluarganya, yang tengah mengobrol dan makan dengan gembira di sekitar meja yang indah, dihiasi dengan banyak piring, perkakas makan, dan peralatan makan yang cantik. Melihat melalui pintu merah di area yang dihias dengan mewah ini, ia melihat beberapa anggota Jadid Chainsaws yang masih hidup. Jadid Chainsaws belum sepenuhnya musnah. Setelah kematian pemimpin mereka, beberapa anggota fraksi telah meninggalkan markas dan baru kembali setelah Minos pergi ke dunia Serapim. Anggota lain telah menyerah kepada Minos, bersumpah tidak akan menghalangi jalannya lagi.
Mereka yang berada di seberang pintu yang kini diawasi Minos termasuk di antara kelompok buronan yang telah menemukan kepulangan dan transformasinya hari ini. Senior, ada beberapa perwira senior yang ingin berbicara dengan Anda, kata seorang pelayan sambil berhenti di samping Minos, berbicara dengan suara pelan, ada sedikit nada khawatir dalam suaranya. Minos hanya mengangguk, memperbolehkan 3 penguasa level 113 di seberang pintu masuk ke ruang VIP ini. Putri-putrinya dan istri-istrinya berhenti berbicara dan mengalihkan perhatian mereka kepada ketiga alien itu, yang ketika memasuki ruang VIP ini langsung berlutut sebelum berbicara serentak dengan suara gemetar. Minos Senior, mohon maafkan kesalahan kami di masa lalu dan izinkan kami untuk menebus kesalahan kami. Minos menatap ketiga perwira senior itu dengan penuh minat. Sekarang setelah ia juga menjadi perwira senior dan kepala balai penegakan hukum, yang telah diamankan Abby sehari sebelumnya, hanya anggota dewan yang berada di atasnya. Namun Minos bukan saja orang yang paling berkuasa di pusat kota serikat itu. Ia juga merupakan seseorang yang diyakini oleh ketiga alien itu sebagai orang yang kejam dan merupakan orang utama yang bertanggung jawab atas kematian para mantan pemimpin Jade Chainsaws. Kau kabur saat kau sempat meminta maaf sebelumnya, kalau aku tidak salah. Kenapa kau mau melakukannya sekarang? Tanya Minos, penasaran dengan jawaban makhluk-makhluk itu. Senior, mungkin Anda salah paham dengan tindakan kami. Kami sedang menjalankan misi. Kami baru kembali ke guild saat senior sudah dalam perjalanan. Salah satu dari mereka berkata dengan nada tidak yakin, meskipun alasannya bagus. Abby dan Gloria menatap mereka. Kebenaran tentang orang-orang ini tidak sesederhana itu. Minos tersenyum dan memejamkan matanya. Ini kebohongan yang bagus, tapi aku tidak bisa menyingkirkanmu. Ada cara yang lebih baik untuk memanfaatkanmu. Jadi begitulah, gumam Minos, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Yah, itu bisa dimengerti. Dan aku bukan teman satu guild yang sulit untuk dipuaskan. Kau menghambat pertumbuhan keluargaku bertahun-tahun yang lalu, tetapi jika kau bersedia melayani, aku bisa melupakan semua itu. Senior, ketiganya menatap Minos dengan penuh harap. Bersumpahlah untuk setia selamanya kepada Holly dan Lily. Mulai sekarang, kalian akan melakukan segala daya untuk melayani dan melindungi mereka. Minos memutuskan nasib mereka dan membayangkan masa depan, saat tiba saatnya baginya untuk berangkat ke Uzira bersama istri-istrinya. Minos masih belum yakin apakah Holly, Lily, dan Kendrick akan tetap bersama guild atau pergi bersamanya ke Uzira. Perjalanan itu pasti akan berbahaya bagi mereka jika mereka menemaninya, tetapi tetap tinggal juga akan ada bahayanya. Berpikir beberapa langkah ke depan, Minos memulai pemindahan kekuasaan di dalam serikat saat ia masih di sana, untuk memastikan anak-anaknya akan baik-baik saja saat tiba saatnya ia pergi. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan memiliki pendukung yang kuat di pihak mereka. Suatu hari nanti, Armans akan berada di bawah kendali keluarga Stuart. Itu dimulai sekarang, pikir Minos dalam hati saat kedua gadis itu berdiri, ketiga alien itu menatap mereka. Ini bukanlah tujuan Minos sejak lama, tetapi setelah semua yang telah terjadi. Waktu yang telah ia investasikan di Armans, tidak ada yang lebih baik daripada melihat keluarganya mendapatkan manfaat dari semua usahanya untuk tumbuh di tempat ini. Tujuannya bukanlah untuk mengelola serikat, melainkan untuk mendapatkan tempat tingkat tinggi di alam semesta untuk melatih mereka yang datang dari Kekaisaran Dataran Hitam. Ketiga lelaki itu memutar tubuh mereka ke arah Holly dan Lily dan mengucapkan janji mereka ke surga dengan suara lantang. Menjamin jika mereka tidak melakukan segala daya mereka demi kebaikan mereka, kultivasi mereka akan hancur dan hukuman surga akan menghancurkan mereka. Melihat ketiganya telah bersumpah yang diperkuat oleh hukum universal, Minos mengangguk kepada mereka dan memberi mereka izin untuk pergi. Kalian berdua akan segera menghubungi. Untuk saat ini, lanjutkan saja urusan kalian, katanya, saat keluarganya kembali ditinggal sendirian di ruang VIP. Lily dan Holly menatap Minos dengan penuh tanya. Gunakan mereka untuk membangun pengaruhmu sendiri di guild. Mewarisi pengaruhku tidaklah buruk, tetapi penting bagimu untuk memiliki sesuatu milikmu sendiri. Ingatlah itu jika kamu memiliki anak. Jangan tinggalkan mereka dengan apa yang telah kamu bangun. Biarkan mereka membangun sebagian dari perjalanan mereka sendiri. Keduanya berterima kasih kepada ayah mereka atas apa yang telah dilakukannya dan diajarkan kepada mereka, meskipun mereka menganggap komentarnya tentang anak-anak aneh. Mereka berdua masih perawan dan kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa punya anak? Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa seorang perawan, bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk hamil dibandingkan dengan wanita yang telah berhubungan seks berkali-kali dan berada pada tingkat yang lebih rendah dari mereka. Selama 2 hari berikutnya, Minos akan menghadapi situasi yang mirip dengan sebelumnya, dengan mantan rivalnya meminta maaf atas tindakan mereka di masa lalu dan bersumpah setia kepada saudari Stuart.
Rumor mengenai promosi Minos ke perwira senior segera menyebar ke seluruh markas besar serikat saat ia dan keluarganya kembali ke rutinitas pelatihan dan tanggung jawab mereka di dalam serikat. Kemudian, pada hari keempat kepulangannya, dia dan Abby bertemu dengan seorang jenderal yang dikirim oleh komandan. Seorang pria yang membawa cairan hitam berharga yang pasangan itu harapkan bisa mereka dapatkan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2575, eksperimen dimulai. Setelah menerima orang kepercayaan komandan di markas Balai Penegakan Hukum, Minos dan Abby mengambil botol berbentuk pil transparan, yang seukuran salah satu jari Minos. Melihat barang itu, Minos mendesah, melihat sang komandan tidak main-main dengan sumber daya yang berharga ini. Sepertinya kita tidak mungkin membuat pilihan yang salah, katanya dengan riang kepada istrinya. Mengabaikan senyum Abby, sang jenderal bertanya, "Di mana Anda akan mengujinya?" Komandan memerintahkan saya untuk mengikuti seluruh prosedur. Menurutku, gua faksi adalah tempat terbaik, kan? Abby menatap Minos dengan pandangan menggoda. Ya, ayo kita pergi ke gua fraksi. Semua mayat kita ada di sana, dan ada cukup ruang bagi kita untuk bekerja. Minos meraih salah satu tangan Abby dan berjalan keluar dari gedung Balai Penegakan Hukum. Ngomong-ngomong, apa yang kalian rencanakan dengan sumber daya itu? Tanya sang jenderal sambil mengikuti mereka. Abby menjawab, ada 3 tes yang ingin kulakukan. Yang pertama adalah pada satu mayat yang telah dihidupkan kembali oleh kekuatanku. Aku ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada salah satu dari mereka saat bersentuhan dengan zat ini. Maka akan menarik untuk mengujinya pada makhluk yang lebih kuat daripada yang dapat saya kendalikan, untuk melihat reaksi pada mayat yang berada di luar kendali saya. Ini dapat memberitahu kita seberapa baik atau buruk cairan ini pada makhluk yang secara teoritis bebas. Apakah akan menjadi gila seperti pengkhianat serikat yang menyerang kita saat keluar dari The Obsidian Shore? Atau akan menjadi stabil? Pokoknya, percobaan ketiga yang terpikir olehku adalah pada mayat seseorang yang tidak kuhidupkan kembali dengan kemampuanku. Apakah itu akan berpengaruh pada mayat itu? Apakah mayat itu akan hidup kembali? Dan jika mayat itu tidak hidup kembali, maka ketika aku menggunakan kemampuanku, apakah akan ada perbedaan dengan yang lain? Pokoknya, ini adalah pertanyaan terpenting yang telah kupikirkan sambil menunggu momen ini. Begitu, kata sang jenderal secara refleks, mendapati pendapat Abby menarik. Dia ingin melihat pengaruh cairan hitam itu sebelum kekuatannya, di bawah kekuatan dan kendalinya, dan di bawah kekuatannya, tetapi di luar kendalinya. Kurasa dia benar. Semua skenario ini bisa berdampak penting bagi kita. Sebagai anggota Armans yang lebih tertarik pada keberhasilan serikat dan belum tentu keberhasilan Minos dan Abby. Jenderal ini terutama tertarik pada skenario di mana Abby akan menguji cairan hitam pada mayat yang belum digunakan kemampuannya. Bergantung pada hasil percobaan, mereka dapat menggunakan cairan hitam untuk menghidupkan kembali makhluk yang tidak bergantung pada kekuatan Abby atau yang, meskipun bergantung, tidak dapat dipengaruhi olehnya setelahnya. Idealnya, ini akan menjadi skenario terbaik bagi Guild. Dengan mengingat hal itu, mereka bertiga segera memasuki area gua serikat dan menuju ke unit milik faksi Minos. Setibanya di sana, Minos meminta anggota faksi di area tersebut untuk meninggalkan gua untuk sementara waktu. Sementara itu, Abby dan sang jenderal menunggu di pinggir area tersebut, sementara pria ini mengamati banyaknya guci hitam di area tersebut. Mereka sibuk menaklukkan prajurit yang mati. Dia menyaksikan saat Minos memanipulasi 2 peti mati hitam di area tersebut, menyebabkan tubuh mayat hidup di dalamnya terbangun dari tidur hibernasi mereka. Membuka mata mereka, mayat-mayat yang tampak sangat terawat, aura mereka sangat mirip dengan saat mereka masih hidup, menatap Minos dengan heran. Level 109? Sudah berapa dekade berlalu sejak terakhir kali aku dipanggil? Tanya salah satu alien level 111 yang dibangkitkan Minos. Dia berada di bawah kendali kekuatan Abby, bahkan tanpa bantuan Minos dengan peningkatan level sementara, yang berarti ini adalah kasus pertama eksperimen yang dia sebutkan. Minos tersenyum tanpa menjelaskan lebih rinci, karena tahu bahwa masa hidup mayat hidup di luar peti mati hitam itu tidak lama. Waktunya lebih singkat dari yang kau kira. Ngomong-ngomong, kita tidak di sini untuk bicara hari ini. Kau akan menjalani percobaan yang kuceritakan pada kelompokmu sebelumnya. Minos telah membuat berbagai janji kepada banyak mayat dalam kelompoknya. Beberapa telah ia biarkan pergi untuk memenuhi keinginan terakhir mereka setelah mereka menyelesaikan beberapa misi dan faksi tersebut telah mencapai kedamaian. Yang lain menunggu Minos dan Abby tumbuh lebih kuat, berharap mereka akan bertahan lebih lama jika keduanya tumbuh lebih kuat. Dalam kasus mayat hidup di depannya sekarang, Minos telah mengatakan kepadanya dan 4 mayat lainnya bahwa jika mereka membantunya dengan beberapa eksperimen, dia akan memberi mereka kebebasan setelah dia dan Abby memahami hasil eksperimen tersebut. Saat dia mendengar ini, mayat itu menatap Abby, bersemangat untuk meneruskan percobaannya. Hehe, aku tidak menyangka kau serius, Minos. Kau lebih murah hati dari yang kukira,
kata mayat level 111. Itu, kata sang jenderal kepada Abby, mengenali mayat ini sebagai mantan musuh serikat. Ya, itu dia. Abby tersenyum pada atasannya. Minos telah mengumpulkan mayat-mayat musuhnya sejak dia kembali ke Zokaro. Beberapa dari mereka telah kuhidupkan kembali dan mereka telah menyelesaikan misi mereka, yang lain berada di ruangan ini menunggu untuk digunakan. Dan mayat-mayat lainnya berada di cincin spasialnya menunggu kita untuk menggunakannya. Berapa banyak mayat yang kau miliki di lingkaran spasialmu, petugas Minos? Jenderal ini tertarik, membayangkan bahwa Minos dan fraksinya jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan semua orang. Sekitar 400. Aku tidak yakin. Aku berhenti menghitung setelah 100. Minos menendang sebuah angka di bawah meja. Dan berapa kekuatan rata-rata mereka? Mata sang jenderal menyipit. Kebanyakan dari mereka berada di level 113 dan 114. Aku berhenti mengumpulkan mayat yang lebih lemah dari itu. Minos menjawab saat Abby memposisikan dirinya, dengan dia bersiap untuk membantunya jika dibutuhkan, menggunakan kultivasi mayat lain untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak level 112. Sang jenderal menelan ludahnya saat merasakan Minos memiliki serikat kecil seukuran wilayah dalam Armans di cincin spasialnya. Ini mengkhawatirkan. Dia hampir sampai pada titik di mana dia bisa menciptakan pasukan orang mati yang dapat menyaingi kekuatan serikat. Aku harus berbicara dengan komandan tentang ini saat aku kembali. Minos tidak peduli dengan apa yang ada dalam pikiran sang jenderal. Ia lebih memahami peraturan serikat daripada sang jenderal sendiri, yang belum pernah melewati balai penegakan hukum untuk memahami hal yang sama seperti yang dipahami Minos dan komandan. Siap, tanyanya pada Abby sambil memberi isyarat agar sang jenderal minggir agar eksperimen mereka bisa dimulai. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2576, Eksperimen 1. Sang jenderal berpaling dari Minos dan Abby, memposisikan dirinya untuk bertindak jika perlu. Minos akan berpartisipasi dalam eksperimen tersebut, yang berarti tingkat bahayanya dapat dengan mudah mencapai tingkat yang sama dengan kekuatannya. Itu bisa sangat berbahaya, jadi penguasa puncak mengedarkan energinya dan mempersiapkan diri seandainya masalah muncul dari percobaan pertama ini. Abby mengangguk pada Minos sambil memegang cairan hitam itu. Dia mempersiapkan dirinya dengan melebarkan sayapnya, siap juga menggunakan jimat Hydra jika diperlukan. Mayat itu berkata, "Saya siap." Dia duduk dalam posisi lotus. Cara terbaik bagi seorang kultivator untuk mengendalikan kekuatan internal yang memasuki tubuh atau jiwa mereka adalah melalui meditasi. Apapun yang akan dilakukan cairan hitam itu kepadanya, sebaiknya ia berada dalam kondisi kultivasi untuk menangani masalah atau manfaat yang akan diberikan cairan hitam itu kepadanya. Minos mengamati pergerakan Abby dengan saksama saat ia mengambil 5% cairan hitam yang mereka miliki dan menggunakan energinya untuk menggerakkan setetes besar, seukuran anggur, ke arah kepala mayat. Pada makhluk hidup, saya tahu itu akan merusak tubuh dan jiwa. Itu bisa mengancam kehidupan, atau bahkan menyebabkan mutasi parah pada makhluk itu jika selamat dari kontak. Namun pada sesuatu yang sudah mati, yah, apapun bisa terjadi. Saat Minos memperhatikan tetesan air itu jatuh ke dahi mayat itu, Abby mempersiapkan diri, mengalirkan energinya untuk melepaskan hubungannya dengan mayat itu jika kalau terjadi sesuatu yang aneh. Hubungan Abby dengan mayat hidup tidaklah langsung. Setelah menghidupkan mereka kembali, hubungan yang dimilikinya dengan mereka adalah hubungan superioritas, jika mereka berada dalam batasannya. Namun, aura atau kekuatannya tidak terhubung langsung dengan jiwa mayat hidup. Yang ada di sana adalah tanda kecil pada jiwa makhluk-makhluk ini, sesuatu yang dapat memengaruhi dirinya sampai taraf tertentu, meskipun tidak berhubungan langsung dengannya. Dia bisa memutuskan hubungan itu dan menghilangkan segala dampak negatif yang akan timbul akibat hancurnya atau rusaknya hubungan itu. Sekalipun hubunganku dengannya rusak, paling-paling aku hanya akan merasakan sedikit luka pada jiwaku dan kehilangan tanda itu. Seluruh esensiku tidak dapat dipengaruhi oleh apapun di luar tubuh dan jiwaku. Dia berpikir dalam diam saat merasakan ketegangan saat itu dan getaran negatif dari cairan itu. Saat tetesan hitam itu menyentuh dahi mayat level 111, mata mayat itu terbuka lebar, dan kegelapan pupil menutupi seluruh mata, bahkan mencapai sklera. Cairan hitam itu merembes melalui dahinya dan lenyap tanpa jejak, bagaikan setetes air yang lenyap setelah menyentuh pasir dan mengering dalam perjalanannya ke kedalaman tanah. Kemudian, sebuah denyut nadi keluar dari tubuh mayat itu, yang secara instan meningkatkan kultivasi makhluk itu ke level 112. Sementara jalur spiritual di tubuhnya diselimuti oleh energi hitam yang hanya dapat dilihat oleh Minos, yang memiliki mata cerah di sisinya. Tetapi meskipun dia tidak dapat melihat hal yang sama seperti suaminya, Abby merasakan sensasi yang berasal dari perubahan internal dalam tubuh mayat tersebut di bawah kekuatannya. "Upir, bagaimana perasaanmu?" Matanya terpejam seolah menahan sakit. Tetapi Upir tidak menjawab,
tubuhnya gemetar hebat saat perubahan besar terjadi dengan cepat di tubuhnya. Alih-alih rusak, seperti yang biasa terjadi pada makhluk hidup, Upir justru mengalami perbaikan pada sebagian dirinya, tulang-tulangnya meninggalkan keadaan sebelumnya dan berubah hitam seperti malam. Auranya berangsur-angsur stabil pada tingkat yang baru, sementara jantungnya, yang tadinya diam, kini berdetak. Apakah dia hidup kembali? Tanya sang jenderal dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia tahu cairan hitam itu dapat menghidupkan kembali orang mati. Itulah tujuan utama serikat dalam mengumpulkannya, yang ditemukan sejak lama oleh generasi pertama anggota yang menjalankan misi Blackheart. Namun, sejauh pengetahuan mereka, orang mati yang dihidupkan kembali oleh cairan hitam itu tidak hidup kembali seperti yang mereka inginkan. Kehidupan mereka yang dulu damai menjadi kacau karena mereka gagal memulihkan bentuk fisik mereka sepenuhnya. Dihabisi oleh kegelapan. Mereka meninggalkan jejak kehancuran dan kebinasaan dimanapun mereka melangkah, menodai tanah, memusnahkan harta benda, dan melepaskan tindakan kekerasan yang tak terkendali. Akibatnya, serikat tersebut belum menggunakan cairan hitam yang mereka miliki. Namun, setelah menyaksikan temuan awal percobaan Abby, sang jenderal tidak dapat menahan kegembiraannya saat menatap Upir. Abby mungkin saja solusi yang selama ini mereka cari untuk memanfaatkan kekuatan zat hitam misterius itu secara efektif dan aman. Tidak, Minos menggantikan posisi istrinya, sambil melihat sekilas masa depan saat istrinya akan sepenuhnya memahami pengaruh kemampuannya pada pria ini. Abby menjawab lebih rinci daripada suaminya, dia tidak hidup. Tapi dia juga tidak mati. Sulit untuk dipahami, tapi tubuhnya tampak hidup, sementara jiwanya masih seperti mayat hidup. Saat jiwanya menghilang, tubuhnya akan mati. Apa maksudnya? Apa efek dari cairan hitam itu? Tanya sang jenderal sambil mengubah suaranya, menekankan garis-garis di dahinya. Dia lebih kuat. Itulah inti dari percobaan ini. Saya masih harus menganalisisnya sedikit demi sedikit, tetapi seiring dengan peningkatan level, kita memiliki kemungkinan baru. Apakah mungkin untuk mengolah orang mati? Dan jika kita mengolahnya hingga tahap ke-12, apakah ada yang berubah setelah evolusi kualitatif? Abby mengajukan pertanyaan kepadanya. Mayat hidup Abby seharusnya tidak bisa berkultivasi. Dia tahu itu karena dia sudah mencobanya di dunia spiritual dan di alam ajaib saat dia menguji batas kekuatannya. Akan tetapi, mayat hidup di hadapan mereka telah berkembang dengan cara yang stabil, mirip dengan para pembudidaya yang masih hidup. Tidak seperti penguatan sementara yang dapat ditimbulkan oleh kemampuan bawaan Minos. Jika ini diulangi melalui kultivasi, banyak hal mungkin akan berubah dalam diri Abby yang tidak mati. Minos menyadari sesuatu yang lain. Vitalitasnya juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika sebelumnya dia hanya bisa bertahan beberapa jam di depan cairan hitam, sekarang dia bisa bertahan lebih dari sehari di luar peti matinya. Ini luar biasa. Sang jenderal memahami hal ini dan segera bersemangat untuk melakukan percobaan. Mereka hanya menggunakan volume 1 tetes pada mayat itu. Tetapi bagaimana jika mereka telah menggunakan 1 liter penuh? Sekalipun makhluk itu tidak mampu meningkatkan kultivasinya ke level 115 dalam 1 hari, ia masih bisa bertahan hidup seperti sekarang. Tetapi mungkin ia bisa berevolusi dan memiliki umur yang lebih panjang jika ia menyerap lebih banyak cairan hitam. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2577, Eksperimen 2. Upir, bangun. Minos memberi perintah, tiba-tiba membuat makhluk yang baru naik level itu gemetar, merasakan sensasi mengancam yang bahkan lebih kuat dari cairan hitam yang masuk ke dalam dirinya. Melalui laut gelap, Minos memasuki pikiran makhluk hidup itu dan membuatnya sadar akan situasi di sekitarnya. Berbeda dengan mayat-mayat yang dihidupkan kembali oleh cairan hitam itu. Upir tidak menampakkan sikap-sikap kacau layaknya makhluk tak berakal saat membuka matanya yang kini sepenuhnya hitam tanpa bagian putih sekleranya. Minos, aku merasa aneh, jawabnya sambil berdiri. Aku merasa haus, dorongan, hasrat yang dalam untuk darah. Minos mengantisipasi jawaban makhluk itu. Ya, aku bisa mengendalikan diriku agar tidak menyerangmu, tapi aku hampir bisa merasakan darahmu mengalir melalui tubuhmu, katanya sambil mengepalkan tangannya dan mencoba mengendalikan diri. Namun, meskipun ia merasakan hasrat aneh terhadap darah orang-orang ini, ia bahkan lebih takut pada Minos. Laut hitam membuatnya sangat takut sehingga ia tetap lebih rasional daripada yang ia kira setelah merasakan peningkatan dalam dirinya. Abby tidak mengendalikanku saat ini. Tapi mungkin itu akan berubah. Aku harus mencoba. Pikirannya berhenti di sini saat dia melihat Minos, yang tidak bisa tidak dia takuti. Perasaan yang datang dari Minos, bahkan tanpa laut gelap, terasa aneh baginya. Minos melihat pikiran-pikiran mayat yang saling bertentangan dan berkata kepada istrinya, gunakan kemampuanmu padanya. Dia bisa memutuskan hubungan denganmu sambil meningkatkan kultivasinya. Mari kita kendalikan dia kembali. Saat Minos berbicara, kultivasi Abby melonjak ke level 108, sementara dia sudah bergerak untuk menggunakan keterampilan sucinya melawan Upir.
Untuk sesaat, Abby merasa seolah-olah dia belum pernah membangkitkan makhluk ini dan harus mengulang proses tersebut, yang membuatnya semakin mengerutkan kening. Perasaan itu, kemudian, di bawah tatapan ragu sang jenderal, Upir gemetar sesaat sebelum jatuh berlutut, seluruh tubuhnya berkeringat dalam cairan hitam. Oh, Minos mengenali cairan itu saat keluar dari pori-pori makhluk itu. Namun, saat cairan itu meninggalkan tubuh mayat hidup itu, Upir tidak mengalami apapun. Ia tetap berada di level yang sama, dengan struktur tubuh yang sama, mata dan tulang hitam, serta tingkat vitalitas yang sama. Dengan lambaian tangan kanannya, Minos mengumpulkan saripati yang keluar dari tubuh Upir, mengumpulkan setara dengan 1/4 dari apa yang telah mereka gunakan pada mayat. Keringat ini pada dasarnya adalah saripati yang sama yang kita gunakan, kata Minos kepada rekan-rekannya. Abby menambahkan, saya merasa saya bisa mengeluarkan lebih banyak cairan ini darinya. Namun, saya harus memfokuskan kemampuan saya hanya padanya dan menggunakan hampir semua kekuatan saya. Namun, saya yakin jika saya melakukannya, saya akan menghilangkan semua pengaruh cairan hitam itu darinya. Setelah dia berbicara, Upir berkata kepadanya dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Tolong, singkirkan esensi ini dariku. Aku merasa bahwa keinginan yang aku jelaskan kepadamu telah sangat berkurang karena apa yang baru saja kamu lakukan. Bisakah kau mengeluarkan semua cairan hitam itu darinya? Apakah dia akan tetap dalam kondisi seperti itu jika kita melakukannya? Tanya sang jenderal. Mungkin, kita tidak akan tahu pasti sampai kita mengujinya. Dia tidak begitu yakin bahwa apa yang ditanyakannya akan terjadi. Ngomong-ngomong, bisakah kita menggunakan kembali cairan yang keluar dari tubuhnya? Jenderal melanjutkan, bertanya-tanya tentang implikasi dari reaksi ini. Entahlah, kita harus mencoba yang lain. Tapi setidaknya dari sudut pandangku, tetesan ini terlihat persis seperti yang kugunakan di Upir. Dia melihat tetesan yang dikumpulkan Minos. Minos setuju dengannya dengan menyimpannya di perangkat yang berbeda dari yang berisi cairan yang mereka terima dari komandan. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi kita akan mengujinya nanti. Jika memungkinkan untuk menggunakan cairan itu untuk memperkuat mayat-mayat itu lalu mengeluarkannya dengan kemampuan Abby dan menggunakannya kembali. Itu bisa menjadi penemuan yang dapat merevolusi Okia. Sang jenderal setuju, merasakan hal yang sama seperti keduanya, tetapi penasaran untuk melihat hasil percobaannya. Kemudian, saat Minos menggerakkan energinya menuju jimat Hydra, aura dirinya dan Abby menguat, menjaga kultivasi mereka di puncak level 112 dan 108. Abby, mari kita percepat sedikit percobaannya. Simpan 2/3 cairan yang diberikan komandan untuk 2 skenario yang akan kita selidiki nanti. Kita akan menggunakan sisa cairan hitam untuk menguji apakah kita dapat terus-menerus membuat orang seperti Upir peka. Bukankah itu berisiko? Bagaimana kalau terjadi kesalahan dan kita membuang begitu banyak cairan hitam? Kita masih belum tahu apakah kita bisa menggunakan kembali cairan itu nanti. Sang jenderal menyuarakan pandangannya sambil menatap Minos dan Abby, berharap mereka lebih berhati-hati. Minos memulai, tidak masalah. Kami tidak menyangka cairan itu bisa digunakan kembali sejak awal. Kalau ternyata bisa, itu hanya bonus. Kalau tidak, kami akan berada dalam situasi yang sama seperti sebelum pengujian ini. Minos menatap sang jenderal dan melanjutkan. Yang benar-benar penting di sini adalah potensi untuk memperpanjang vitalitas menggunakan cairan hitam dan kemungkinan bahwa itu dapat memperkuat orang mati. Jika Upir mencapai vitalitas yang memungkinkannya hidup di luar peti mati hitam selama beberapa bulan, kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kemampuannya untuk mengolah dan memproses sumber daya spiritual. Seseorang dapat bermeditasi hanya beberapa menit dan melihat hasilnya. Namun, dengan mayat, mereka memerlukan beberapa pengujian, dengan atau tanpa sumber daya, untuk menemukan batas-batas mayat dalam situasi yang sama seperti Upir. Untuk melakukan eksperimen yang cukup baik, mereka membutuhkan mayat yang bertahan setidaknya beberapa minggu. Namun Minos menerima peringatan sang jenderal dan mundur selangkah. Mari kita bagi bagian yang kusebutkan antara Upir dan mayat lain yang akan kita uji nanti. Jika kita memperoleh hasil yang sama dengan 2 mayat, ada kemungkinan hal yang sama akan terulang pada setiap orang yang kita uji. Idealnya adalah memiliki kelompok percobaan yang lebih besar. Sayangnya, mereka tidak memiliki cairan hitam untuk banyak marmut. Jadi mereka harus mengasumsikan hal-hal dari beberapa marmut yang mereka uji. Abby setuju dengan suaminya dan melakukan apa yang disarankannya. Membagi cairan yang akan mereka gunakan dalam fase percobaan ini menjadi 2 bagian sebelum membagi bagian yang akan mereka gunakan pada Upir menjadi 3 volume yang kurang lebih sama. Mari kita uji satu persatu, katanya sambil mengarahkan tetes pertama dari 3 tetes tambahan yang akan mereka gunakan pada Upir. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2578, Eksperimen 3.
Saat tetesan ketiga memasuki tubuh Upir, Abby dan sang jenderal menjadi semakin tegang saat aura mayat hidup itu naik ke puncak level 113 dan mengancam akan naik ke level 114. Khususnya sang jenderal, hampir tersentuh saat dia merasakan nafsu darah Upir mencapai tingkat di mana makhluk itu dapat menyerang mereka kapan saja. Sementara itu, Upir tampak lebih hidup dibandingkan setelah percobaan pertama mereka, bahkan jiwanya pun menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Abby dan Minos cukup yakin bahwa Upir akan bertahan beberapa minggu bahkan tanpa dukungan kemampuan ilahi mereka, yang sangat mengesankan. Nalarnya masih ada, tetapi dia pasti melihat mereka lebih sebagai sasaran nafsu darahnya daripada hal lainnya. Untuk sesaat, Minos ingin Otis ada di sana. Apakah nafsu membunuh itu hanya ditujukan kepada makhluk normal? Mungkinkah makhluk buatan membangkitkan perasaan yang sama? Ketika mayat hidup itu hendak menyerang salah satu dari mereka, Minos melihat bahwa ia harus bertindak. Dengan satu langkah maju, ia memasuki pikiran mayat itu dan membuat makhluk itu hanya menatapnya. Upir merasakan sesuatu yang aneh dan melupakan Abby dan sang jenderal sejenak, melihat seekor naga bersayap 6 dengan sisik perak dan emas berdiri di sampingnya, mengawasinya dengan saksama. Meneguk, dia gemetar karena tekanan mental yang disebabkan oleh tatapan Minos membuatnya merasa tidak bisa bergerak. Meskipun dia hampir mencapai level 114, dia merasa seperti seekor serigala di hadapan naga perkasa yang dapat menghancurkannya kapan saja. Bahkan sang jenderal dapat merasakan kekuatan Minos, meskipun manusia itu memfokuskan hampir seluruh perhatiannya pada Upir. Sang jenderal merasakan seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat kekuatan pria dengan kultivasi level 109. Abby, kita akan menggunakan keahlianmu padanya berulang kali. Kita akan terus melakukan ini sampai kita berhasil mengeluarkan cairan hitam sebanyak yang kita masukkan ke dalam tubuhnya, kata Minos kepada wanita berambut biru itu. Abby saat ini diselimuti kabut biru, menggunakan kemampuan bawaannya untuk memblokir perasaan yang dirasakannya dari tubuh Upir. Merasa jauh lebih sedikit takut daripada yang seharusnya dirasakannya saat menghadapi makhluk negatif yang jauh lebih kuat darinya. Abby bergerak untuk melakukan apa yang diperintahkan Minos dan memanipulasi kemampuan ilahiyahnya untuk melawan Upir. Minos tidak membiarkan Abby bertindak sendiri. Bahkan dengan kultivasi sementara level 108, dia tidak dapat mengendalikan pikiran mayat puncak level 113 sendirian. Dia membantunya dengan jimat Hydra, tetapi juga dengan melemahkan aura Upir, membuat mayat itu rentan terhadap wanita berambut biru. Upir membuka mulutnya, berteriak ketakutan saat ia merasakan dirinya dikuliti hidup-hidup oleh Abby dan Minos. Astaga, astaga, tuan-tuanku, ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga cakarnya menancap ke kulitnya, memperlihatkan dagingnya yang tak bernyawa beserta cairan hitam kebiruan. Diam. Dengan satu perintah, Minos membuat Upir menutup mulutnya dan hanya berteriak sambil menggertakkan giginya, tidak berani lagi meneriakkan kata-kata kepada mereka. Semakin banyak cairan hitam keluar dari tubuh Upir seiring meredanya nafsu membunuh, tetapi penampilannya tetap tidak berubah. Minos memperhatikan perubahan dalam dirinya sementara Abby menggunakan seluruh kekuatannya pada Upir. Menggunakan mata cerah dan hati yang tidak dapat dirusak untuk menentukan kondisi sebenarnya dari kelinci percobaan mereka. Setelah 30 menit, Abby akan kembali ke level 107, kelelahan dan butuh istirahat, sementara Minos sendiri akan merasakan kultivasinya melemah dan kembali ke level 109. Pada saat itu, dia tidak akan kelelahan seperti istrinya, dan dia bisa menahan Upir sendirian. Namun dengan segel tak terbatas dan pasir temporal, Minos akan mengunci Upir dalam waktu sementara mereka memulihkan diri. Itu adalah percobaan pertama yang bagus. Ia menatap sang jenderal dengan senyum di wajahnya. Kita dapat mengatakan bahwa cairan hitam itu dapat digunakan berulang kali. Tampaknya tidak ada perlawanan, setidaknya tidak pada tubuh Upir. Namun, kita akan mempelajarinya lebih lanjut selama beberapa hari ke depan dan mengujinya pada mayat lain juga. Eksperimen lain yang Abby sebutkan sebelumnya akan kami lakukan setelah kami memiliki semua data dari kasus Upir dan yang lainnya akan kami gunakan. Kedengarannya bagus. Aku akan berjaga sementara kalian berdua beristirahat. Sang jenderal setuju, penasaran dengan hasil selanjutnya. Minos menyarankan, sebaiknya kau peringatkan komandan bahwa aku harus berkonsentrasi pada eksperimen selama beberapa bulan. Jika aku harus meninggalkan markas sebelum selesai, kita bisa mendapat masalah. Sang jenderal setuju, ia sendiri telah melihat betapa berbahayanya menghadapi Upir sendirian. Namun, bagaimana jika mereka harus berhadapan dengan mayat yang tidak memiliki pengaruh Abby? Tidak hanya itu, Minos juga dapat meningkatkan kekuatan istrinya. Ia jelas tidak bisa tinggal diam sementara mereka harus mengurus Upir dan calon marmut. Aku akan mengirim seseorang untuk memperingatkannya. Sampai kau mengatakan bahwa kau bisa menjauhkan diri dari kami, Serikat tidak akan memberikanmu kegiatan wajib apapun, kata sang jenderal sebelum melihat Minos mulai berkultivasi. Abby sudah duduk dalam posisi lotus,
sama bersemangatnya dengan kedua lainnya untuk melanjutkan percobaan dengan upil. Jika dia dapat mengendalikan upir sepenuhnya setelah mengeluarkan semua cairan hitam dari mayat ini dan dia tidak kehilangan karakteristiknya, maka dia dan faksinya bisa menjadi jauh lebih kuat dalam jangka pendek. Sang jenderal juga tertarik, karena ini merupakan cara serikat untuk membangkitkan makhluk surgawi yang kuat. Setelah percobaan pertama dengan upil, seminggu berlalu. Minos, Abby, dan sang jenderal menghabiskan hampir 100% waktu mereka di gua faksi keluarga Stuart, menguji teori dan penemuan mereka pada upir dan mayat lain yang mereka uji dalam situasi yang sama dengan upil. Mereka masih berfokus pada keduanya, tetapi mereka sudah mempunyai beberapa jawaban yang sangat menjanjikan, meskipun tidak sempurna seperti yang mereka duga sebelumnya. Mereka benar-benar dapat menggunakan kemampuan Abby untuk mengendalikan mayat-mayat yang telah terkorupsi oleh cairan hitam. Dan tampaknya mereka semua dapat menjadi semakin kuat tergantung pada seberapa banyak cairan yang mereka serap. Namun, setelah mereka didekontaminasi oleh cairan hitam, kekuatan dan daya tahan mereka secara bertahap akan berkurang. Mengenai cairan yang keluar dari tubuh mereka setelah didekontaminasi, mereka akan mulai mengujinya hari ini untuk menemukan potensinya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2579, Penemuan Penting, 1. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu sejak percobaan pada cairan hitam dan pengaruhnya terhadap orang mati dimulai. Selama waktu ini, Minos, Abby, dan jenderal yang menemani mereka melakukan berbagai percobaan dengan cairan tersebut, atau bahkan hanya dengan kelinci percobaan mereka yang telah bersentuhan dengan cairan hitam tersebut. Hasilnya sungguh mengesankan. Hanya dalam 3 bulan, mereka menemukan potensi cairan tersebut dalam beberapa skenario yang telah direncanakan Abby sebelumnya. Efek kemampuannya pada mereka yang telah menyerap cairan hitam tersebut, kegunaan cairan setelah ekstraksi, dan masih banyak lagi. Mereka harus terus mengamati subjek mereka untuk lebih memahami efek jangka panjangnya. Namun, setelah hanya 3 bulan, mereka cukup percaya diri untuk berbicara kepada komandan tentang temuan awal mereka. Setelah berminggu-minggu dihabiskan hanya untuk meneliti fenomena yang berhubungan dengan cairan hitam, Minos dan Abby meninggalkan gua mereka di sebelah jenderal untuk menghadiri rapat di Dewan. Dalam perjalanan mereka ke Dewan, Minos dan Abby ditemani oleh Gloria, Segial, dan Ruth. 2 yang terakhir telah kembali ke Serikat dalam beberapa minggu terakhir. Minos telah bertemu mereka di gua faksinya, tetapi karena dia sedang berkonsentrasi pada eksperimennya, dia tidak dapat terlalu memperhatikan mereka. Apakah kau sudah selesai? Apakah kau sudah selesai dengan eksperimenmu? Tanya Ruth sambil berjalan di samping Minos. Tidak, tetapi mulai sekarang, kita akan dapat melakukan lebih dari sekadar tinggal di gua dan menguji teori, jawab Minos sambil tersenyum. Kita akan secara bertahap kembali ke tugas kita sambil terus mengamatinya. Eksperimen terakhir yang ada dalam pikiran kita akan dilakukan setelah kita sepenuhnya memahami hasil saat ini. Percobaan terakhir yang dimaksud Minos adalah ketika Abby berencana menggunakan cairan hitam pada mayat yang belum dihidupkan kembali oleh kekuatannya. Ini mungkin merupakan percobaan tersulit yang direncanakan, jadi mereka lebih memilih untuk mempersiapkannya dengan lebih baik. Apakah hasilnya menggembirakan? Tanya Segial penasaran. Dia adalah seorang jenderal, tetapi perannya tidak ada hubungannya dengan misi yang diberikan komandan kepada Minos dan Abby. Dia tidak tahu banyak tentang apa yang mereka lakukan. Ya, sebagian besar begitulah menurutku. Abby mengonfirmasi pada wanita cantik dengan rambut biru yang lebih terang dari rambutnya sendiri. Kita akan bertemu nanti. Hari ini kita akan merayakan akhir dari masa percobaan yang intens ini. Minos menatap kedua wanita itu, ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Dia, Abby, dan jenderal yang mengawal mereka melintasi batas antara area dalam dan dewan lalu berjalan menuju aula tempat beberapa tetua dan komandan berada. Setelah bertemu dengan setengah lusin Supremes, ketiganya menjadi lebih khidmat, menyapa semua orang di area tersebut dengan hormat. Menunggu pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan ditanyakan orang-orang ini. Minos menatap para tetua, membayangkan bahwa salah satu dari mereka bisa menjadi musuhnya dalam beberapa dekade atau abad, saat ia kembali dari tahap berikutnya dari warisan celestial sejati. Tentu saja, Minos tidak berencana untuk gagal dan mati dalam warisan celestial sejati. Sementara dia merahasiakan sedikit detail tentang penampilan dan level musuh potensialnya. Komandan Serikat memperkenalkan ketiganya dan tujuan mereka dalam eksperimen tersebut kepada para tetua. Sang komandan sudah mengetahui beberapa hasil awal percobaan Minos dan Abby, tetapi dia tidak mengetahui segalanya, dan para tetua perlu diberi pengarahan lengkap tentang subjek itu. Ketika dia selesai berbicara tentang tujuan awalnya memberikan Minos dan Abby sejumlah cairan hitam yang berharga, serta memperkenalkan mereka berdua dan kemampuan mereka, sang komandan mempersilakan mereka berbicara. Petugas Minos dan Abby, silakan sampaikan hasil temuan Anda dan jawab pertanyaan kami. Minos dan Abby saling memandang saat dia melangkah maju dan membuka mulutnya.
Baiklah, percobaan kami berjalan seperti ini. Ia merangkum bagaimana mereka membagi cairan hitam yang diberikan komandan, serta skenario eksperimen yang telah mereka uji. Selain 3 skenario awal yang disarankan Abby, mereka juga telah melakukan eksperimen yang sama dengan cairan yang telah diserap oleh beberapa mayat. Apa efek cairan yang diambil dari mayat terhadap orang-orang yang tidak pernah bersentuhan dengannya? Tanya Guru Segiel, tertarik dengan potensi benda yang dapat digunakan terus-menerus. Berapapun jumlah kali benda itu digunakan, hasilnya bisa berupa sesuatu yang dapat digunakan selama ribuan tahun tanpa batas, atau sesuatu yang hanya dapat digunakan beberapa kali. Abby menjawab sambil tersenyum. Terkait hal itu, kami menguji cairan yang diambil dari tubuh dalam 2 skenario. Pertama, pada individu yang belum pernah menyerap cairan hitam. Kedua, pada individu yang telah menyerapnya. Dalam skenario kedua, tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak menjadi lebih kuat atau lebih lemah, mereka hanya menjadi lebih haus darah, hasil yang sama seperti yang kita alami pada mereka sebelum kita mengekstraksi cairan hitam dari mereka. Dalam skenario pertama, kami memperoleh hasil yang sama dengan yang telah kami peroleh pada mayat yang telah menyerap cairan hitam dari sampel yang tidak diambil dari mayat tersebut. Dengan kata lain, bahkan setelah kami menggunakan cairan hitam pada mayat dan mengekstraknya darinya, cairan tersebut dapat merangsang perbaikan pada mayat lainnya. Oh, itu hebat! Jika demikian, kita memiliki sumber daya dengan kemungkinan tak terbatas di tangan kita. Ketika para tetua berhenti berbicara, Abby mengatakan sisi negatifnya. Tetapi tidak semuanya indah. Itu menyebabkan pikiran-pikiran yang tidak bersahabat pada marmut kami. Jika kami menghilangkannya dari tubuh mereka, kami akan menghapus konsekuensi negatif ini. Namun setelah kami menghilangkan semua cairan hitam dari tubuh mereka, marmut-marmut itu perlahan-lahan kehilangan kualitas-kualitas yang telah ditingkatkan. Maksudmu adalah semua peningkatan yang mereka peroleh dari cairan hitam akan hilang setelah semua cairan hitam dikeluarkan dari tubuh mereka. Benar, tanya komandan saat para tetua kehilangan ekspresi baik mereka. Minos menjelaskan, tidak juga. Itu tidak terjadi dengan segera. Namun, mereka akan kehilangan karakteristik ini secara bertahap hingga kembali seperti semula. Namun, kami punya kabar baik. Jika kami membuang hanya 50% cairan hitam yang diserap makhluk-makhluk ini, kami dapat mempertahankan semua peningkatan mereka tanpa kehilangan apapun. Setidaknya itulah yang telah kami amati sejauh ini. Kami masih memerlukan lebih banyak waktu pengamatan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Para tetua bergumam lagi, tidak segembira sebelumnya, tetapi tetap puas. Itu sudah cukup baik bagi mereka. Keterbatasan seperti itu akan memaksa mereka untuk berurusan dengan sejumlah orang tertentu dengan menggunakan cairan tersebut pada saat yang bersamaan. Tetapi dengan potensi untuk menghilangkannya dari mayat dan akhirnya menularkannya ke orang baru, masih ada banyak potensi bagi mereka untuk menggunakan sumber daya tersebut demi keuntungan mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2580, Penemuan Penting, 2. Seorang tetua level 119 bertanya kepada Minos dan Abby. Tetapi bisakah sumber daya ini dikeluarkan dari mayat-mayat ini sebelum mereka mati dan diwariskan kepada orang lain? Kita masih perlu menganalisis skenario ini, tetua. Namun, kami yakin itu mungkin. Setidaknya hingga menjelang akhir harapan hidup mereka, kata Abby tulus. Dan apa efek cairan itu pada mayat-mayat ini? Selain rasa haus darah dan pikiran berbahaya yang mengganggu. Cairan itu meningkatkan vitalitas, kekuatan, dan kualitas fisik mayat yang berada di bawah kemampuanku. Mayat yang hanya bisa bertahan 1 jam dengan kekuatanku seharusnya bisa bertahan hingga 100 jam setelah hanya menggunakan 30 ml cairan hitam itu. Kekuatan mereka meningkat rata-rata 3 level di puncak tahap ke-11, dan kekuatan mereka melampaui prajurit biasa setingkat mereka. Hasil dalam skenario orang-orang yang berada di bawah kendalinya dan yang berada di luar kendalinya pada dasarnya sama. Dengan perbedaan kecil yang menurut Abby dan Minos tidak terkait dengan kekuatannya, tetapi dengan pembudidayaan mayat yang dihidupkannya kembali. Jadi mereka menyajikan hasilnya sebagai satu kesatuan. Minos melanjutkan perkataan istrinya, jika kita menyimpan setidaknya 50% dari apa yang telah mereka serap, mereka akan tetap memiliki semua karakteristik ini. Namun untuk memperkuat mereka, kita harus mengembalikan apa yang telah kita ambil dari mereka dan menambahkan lebih banyak cairan. Namun, mayat-mayat ini tampaknya tidak memiliki ketahanan terhadap cairan tersebut. Seolah-olah cairan itu dapat terus memperkuat mereka. Itu statistik yang mengesankan. Para pembudidaya di seluruh jagat raya menghadapi resistensi. Sebuah fenomena yang pada dasarnya mengurangi dampak dari jenis sumber daya yang sama dengan kualitas yang sama ketika digunakan berulang kali. Namun tampaknya cairan hitam itu tidak menimbulkan perlawanan pada mayat Abby. Jadi kita bisa mengubah para penguasa yang kamu uji hanya dengan memberi mereka lebih banyak cairan ini? Komandan Serikat bertanya dengan mata menyipit, meragukan informasi ini. Sepertinya begitu. Masalahnya adalah kita membutuhkan jumlah yang lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk mewujudkannya.
Namun, 100 ml sudah cukup untuk memprovokasi mayat level 113 agar mencapai level 115. Namun, itu hanya teori. Kami belum mengujinya, kata Minos. Ini tidak masuk akal, tetapi juga tidak menggembirakan. Lagi pula, serikat itu hanya memiliki sedikit cairan hitam. Untuk sesaat, sang komandan menatap Minos dengan marah, teringat bagaimana pria ini telah membuang-buang bergalon-galon cairan hitam dalam pelariannya dari The Obsidian Shore puluhan tahun yang lalu. Minos bertanya-tanya apa yang ada di pikiran komandan, tetapi dia tidak menyalahkan Supreme level 117 ini. Dia juga merasa bersalah. Dengan 50% cairan hitam yang tersisa di mayat-mayat ini, kita harus berhati-hati. Mereka masih bermusuhan dan berbahaya. Kita dapat mengendalikan mereka agar mereka mematuhi kita, tetapi untuk itu, kita memerlukan segel yang baik. Jika tidak, mereka dapat menyerang kita atau orang-orang di sekitar kapan saja. Otis telah kembali ke guild dan membantu Minos dan Abby dalam eksperimen mereka. Sekarang mereka tahu bagaimana mayat-mayat ini bereaksi terhadap makhluk buatan. Abby berkata, namun, makhluk buatan dapat menangani mereka dengan cukup mudah. Cairan hitam hanya membuat mereka lebih kacau dan ganas terhadap mereka yang bertubuh hidup. Robot tampaknya tidak menarik perhatian pada sisi pembunuh mereka. Ini bukanlah skenario yang ideal, dan semua tetua di sana terdiam sejenak. Tujuan utama mereka dengan cairan hitam itu adalah untuk membangkitkan Celestial. Namun, bagaimana mereka akan melakukannya jika makhluk seperti itu memiliki niat negatif terhadap mereka? Mereka tidak mungkin bisa membuat perjanjian atau memaksakan segel pada makhluk seperti itu. Seorang Celestial berbeda sepenuhnya dari para sovereign biasa. Minos dan Abby menyadari ada masalah. Meski mereka tidak tahu apa masalahnya. Bukankah para tetua senang dengan hasil kita? Tanya Minos. Komandan menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Itu bukan salahmu. Kami punya rencana untuk cairan hitam ini. Tetapi setelah eksperimenmu, kami tidak akan bisa menggunakannya seperti itu. Begitu ya? Baiklah, kita masih harus mengamati kelinci percobaan kita, dan juga melakukan percobaan baru dengan makhluk-makhluk di luar kendali Abby. Kita sudah tahu bahwa cairan hitam itu dapat menghidupkan kembali mayat. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada makhluk seperti itu jika Abby berkesempatan menggunakan kemampuannya untuk mengendalikannya. Bergantung pada hasilnya, kami mungkin dapat membantumu. Para tetua memandang manusia level 107 itu dan meragukan bahwa ini akan berhasil. Agar hal seperti ini berhasil, Abby harus mencapai level 125. Namun, jika dia mencapai level 125, mereka tidak perlu lagi menghidupkan kembali mantan pemimpin. Dia sendiri akan mampu meningkatkan posisi Armans di Zocaro. Para tetua bertukar pikiran hingga salah satu dari mereka berdiri dan berkata, kalian telah melakukan percobaan dengan baik. Teruskan kerja baik kalian dan beritahu kami jika ada temuan baru. Kami akan memberi kalian 1 liter cairan hitam lagi. Dengan perkataan tetua level 121 itu, semua tetua pergi, hanya menyisakan Panglima. Sang komandan menatap Minos dan Abby dan bertanya, ngomong-ngomong, saat kalian mengeluarkan semua cairan hitam dari mereka, berapa laju peluruhan kekuatan mereka? Apakah itu terjadi dengan cepat? Kami butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan data yang lengkap. Namun, itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Mungkin akan memakan waktu lama, tergantung bagaimana mayat-mayat ini disimpan, kata Minos sambil tersenyum. Itulah bagian terbaik baginya dan Abby. Mereka tahu serikat itu tidak akan membiarkan mayat mereka menyimpan cairan hitam itu di masa mendatang. Tentu saja, mereka hanya akan menyimpan cairan itu selama mereka melakukan eksperimen. Namun, meskipun mereka hanya memilikinya untuk sementara, mayat mereka bisa menjadi lebih kuat untuk waktu yang lama dan memberikan kontribusi lebih dari yang dapat dibayangkan siapapun. Di dalam peti mati hitam milik faksi Minos, makhluk-makhluk seperti itu dapat mempertahankan fitur mereka agar tetap mengembang karena cairan hitam untuk waktu yang lama. Dengan tambahan 1 liter cairan hitam, kita mungkin bisa memberi makan Supreme level 115. Yang harus kita lakukan adalah menyegelnya di dalam peti matinya sampai kita menjadi lebih kuat dan bisa memanipulasinya. Minos berpikir dalam hati, memikirkan keuntungan memiliki mayat seperti itu di kelompoknya. Dengan jawabannya, komandan berkata, bagus sekali. Teruslah bekerja keras. Sumber daya yang dijanjikan oleh para tetua akan sampai ke kelompokmu besok. Selain itu, kamu akan menerima sejumlah hadiah dan poin prestasi atas kontribusi ini. Carilah perbendaharaan serikat dalam seminggu untuk mengklaim hadiahmu. Dengan rekomendasi dari komandan tersebut, Minos dan Abby pergi, meninggalkan jenderal yang telah menemani mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.